Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat pagi. Nah, jadi bagaimana kabarnya? Baik. Nah, jadi alhamdulillah baik ya. Kemudian selanjutnya adalah coba semua berdiri. Saya mau lihat dulu kerapiannya dan kedisiplinnya dulu. Silakan berdiri dulu. Ya, yang bajunya di luar tolong dirapikan. Yang sudah rapi silakan duduk. Yang ini sementara untuk kerapian silakan dirapikan. Ya, semua sudah kelihatan gagah dan cantik. Ya, silakan duduk kembali. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, ya saya minta kerjasamanya lagi kepada ketua kelas untuk pimpin pembelajaran dan doanya ya. Coba silakan ketua kelas. Ya. Ya. Dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca doa dimulai. Amin. Ya, semoga dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Jadi, ya, selanjutnya untuk melatih jiwa nasional siswa, kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa ya? Jadi nanti saya minta semuanya berdiri kembali. Ya. Jadi kita mulai 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, oke. Silakan duduk kembali. Bapak akan mengecek kehadiran siswa. Jadi mohon didengar namanya, kemudian angkat tangannya. Kalau hadir, hadir. Kalaupun ada yang tidak hadir, tolong diberikan keterangan apakah ada izin dan sebagainya ya. Ya, tolong didengar namanya. Oke, mulai dari ada Apipa Asara. Izin atau apa? Izin di? Izin apa ini? Keluarga, ya izin di. Ada surat izinnya di? Oke. Ahmad Dwi Arifdiansyah. Ada? Sakit. Ada surat izinnya? Ada. Alif? Kenapa? Sakit juga di? Ya. Ada sakit di? Ada surat izinnya? Ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ini ya. Banyak sakit di. Kemudian Amirullah? Ada.
Atipa Gunawan. Iya, ada. Kiranya ada beberapa alfa atau keterangan dua orang ya. Kemudian ada yang izin, kemudian ada pula yang sakit. Semoga yang sakit ini diberikan kesembuhan dan bisa mengikuti proses pembelajaran minggu depannya ya. Amin. Kita akan memasuki pembelajaran. Toh? Jadi sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak ingin menanyakan kesiapannya. Toh? Apakah sudah siap belajar? Siap. Ya, mantap, sudah siap ya. Tadi sudah disiapkan ke kelas. Kemudian saya mau lihat dulu, karena ini masih pagi. Apakah masih semangat? Semangat! Semangat ya, karena ini masih pagi. Kita harus semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelumnya ya, sebelum masuk materi kelangkaan, sebelumnya kita sudah mempelajari materi apa yang minggu lalu? Ada masih ingat tentang kebutuhan? Ada yang tahu seperti apa materi minggu lalu itu? Masih ingat? Satu orang? Ada? Oke, silakan Amir. Apa itu kebutuhan? Adapun materi yang kemarin kita pelajari yaitu Ya. kebutuhan dan keinginan. Ya. Dan di mana kedua ini memiliki perbedaan, Ya. yaitu kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari yang semaksimal mungkin kita penuhi. Sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang kita pikirkan atau kita inginkan tapi tidak penting untuk kehidupan kita. Oke, ya mantap sekali. Beri aplaus dulu. Nah, betul ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kebutuhan. Kebutuhannya ini bagaimana kita memenuhi kebutuhan dalam hari-harinya. Itu keinginan. Keinginan itu sesuatu yang bisa kita tunda. Ya, adapun kaitannya minggu lalu tentang hari ini. Kaitannya adalah tentang kelangkaan. Ya, ini ya kelangkaan. Nah, sebelum membahas tentang kelangkaan ini, adapun tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari. Ya, coba perhatikan ini. Ini akan menjadi proses pembelajaran ini yang harus dicapai oleh siswa. Coba sama-sama baca. Pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelangkaan dengan cara berdiskusi. Yang kedua, menguraikan jenis kelangkaan. Ya. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor. Ya. Bisa dibaca di sini. Ini. Adapun pemantik, beberapa pertanyaan yang bisa membantu menjawab. Nah, di sini ada pertanyaannya pertama, ya. Apa itu kelangkaan? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan berdiri. Ya, Rofik ya. Atas kesempatannya. Iya. Oke. Apa sih itu kelangkaan? Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu daya yang terbatas. Contohnya di suatu daerah kekeringan. Ya, suatu daerah kekeringan. Begitu ya. Kelangkaan, sesuatu yang hampir airnya tidak ada, kering. Nah, betul. Beri aplaus dulu. Mantap. Nah, ada lagi pertanyaan pemantik yang kedua. Mengapa suatu kondisi dapat dikatakan langka? Kira-kira, kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu menjawab? Oh ya, silakan. Ya. Mengapa suatu kondisi dapat dikatakan langka? Teman saya yaitu suatu kondisi dikatakan langka karena keterbatasan jumlah ketersediaan dan permintaan. Hal ini membuat kondisi tersebut menjadi berharga, unik dan sulit ditemukan. Oke. Terima kasih. Ya. Beri aplaus juga untuk Amirullah. Ya, betul disampaikannya. Kalau sesuatu langka itu ketersediaannya ya sedikit, relatif sedikit dibanding permintaan kebutuhan manusia ya. Bagus sekali. Masih ada ini satu. Coba siapa bisa jawab ini? Mungkin ada dari belakang? Oh, ada. Ya. Jadi silakan baca dulu apa yang tadi, bagaimana cara mengatasi kelangkaan ya. Caranya bagaimana? Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Ya. Caranya kita dapat menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik, menciptakan alas pemuas baru berupa barang pengganti atau substitusi. Iya. Meningkatkan pengelolaan dari berbagai macam sumber daya alam sehingga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya, mantap. Beri aplaus dulu. Ya. Nah, tadi siapa namanya Imran nih? Ya, Imran mengatakan
Caranya adalah daya hidup hemat, gimana mengontrol apa kebutuhan yang harus dilakukan. Ya, pokoknya itu ya salah satunya. Nah, nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Oke, selanjutnya. Ya, oke. Kita masuk ini. Nah, adapun konsep ya dalam kelangkaan. Silakan perhatikan. Ya, jadi sebelum kita sudah mempelajari materi kebutuhan manusia itu, ya, sangat tidak terbatas sehingga terdapat hubungan kelangkaan dan kebutuhan manusia pada materi kali ini. Jadi kebutuhan manusia itu jumlahnya sangat tidak terbatas ya. Jadi apabila sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang tidak cukup atau relatif sedikit, maka terjadilah suatu kelangkaan. Nah, itu konsep kelangkaan. Kalau terjadi seperti itu yang dimaksud dengan kelangkaan. Ya, selanjutnya. Nah, kita masuk pada pengertian kelangkaan. Jadi, secara umum itu kelangkaan adalah ya, ini kondisi di mana kita tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan sehari-hari. Nah, kelangkaan terjadi karena barang dan jasa yang ada relatif sedikit dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, jadi akibat dari semua itu, karena kelangkaan, maka perlunya mengeluarkan apa tadi? Pengorbanan untuk mendapatkannya, akan berusaha untuk dapatkannya. Contoh, ini contohnya. Contoh kelangkaan seperti tadi ada teman masalah air, nah bahas tadi kemarau, betul. Pada saat musim kemarau, banyak warga yang kekurangan air untuk kegiatan sehari-hari. Bahkan air pada musim kemarau hampir tidak ada ya. Nah, jadi ini silakan dibaca kembali ini, perhatikan, tidak ada. Contoh lain kelangkaan misalnya minyak tanah. Menjelang kenaikan misalnya BBM. BBM itu bahan bakar minyak ya, singkatannya. Jadi langka itu ialah jumlah barang yang relatif sedikit. Nah, kalau tadi pengertiannya, sekarang saya masuk pada sebab-sebab kelangkaan. Ya, adapun sebab-sebab kelangkaan. Jadi ada berapa terlihat di depan? Ada 5 ya. Pertama itu perbedaan letak geografis. Kemudian nanti saya jelaskan. Kedua adalah cepatnya pertumbuhan penduduk. Kemudian apalagi? Perkembangan produksi yang terbatas. Yang terakhir adalah ya, teknologi yang tidak sama. Apalagi? Cara mengatasi kelangkaan itu. Nah, tadi bagus sekali tadi Imran, teman tak, dia mengatakan ini kita harus hidup atau menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik. Menciptakan alat pemuas berupa barang pengganti substitusi, meningkatkan pengolahan dari berbagai macam sumber daya alam sehingga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya, ini sampai di sini untuk materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, baiklah Bapak akan memberikan sebuah is breaking ya. Is breaking dulu supaya semangat lagi lanjut materi. Semangat ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Ya, kembali ya. Luar biasa. Ya, beri aplaus dulu. Karena semangat luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kelangkaan itu. Nah, lanjut daripada itu supaya menguji dari materinya apakah sudah dikuasai, Bapak akan memberikan materi selanjutnya tentang penugasan. Nah, ada minggu lalu sudah pembagian kelompok ya. Dan saya lihat hari ini sudah tersusun. Jadi saya akan bagi lembar kerja peserta didik ya. Di mana ini dikerja saya akan kasih waktu 20 menit. 20 menit untuk dibaca kerjasama kelompok.
toh kerjasama kelompok. Lalu nanti diberi kesempatan untuk presentasi. Jadi saya kasih kesempatan 20 menit untuk siap, gerak. Ya, siap lagi. Toh, bagaimana bisa mulai kalau enggak siap dulu? Toh, kalau ada bengkok-bengkok, berarti belum siap. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, mulai. Ram, sam, sam. Ram, sam, sam. Gule, 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 gule. Ram, sam, sam. Ram, sam, sam. Ram, sam, sam. Gule, 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 gule. Ram, sam, sam. Arati, gule, gule, gule. Ram, sam, sam. Arati, arati. Hore, mantap sekali. Ya, semangat sekali ya. Silakan duduk kembali. Ya, jadi saya lihat tadi semua tersenyum, bahagia semua ya. Ya, semoga pelajar ini nyaman dan bisa konsentrasi kembali ya. Oke, bisa saya lanjut lagi? Bisa. Jadi arahannya selanjutnya adalah diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amirullah selaku moderator dari kelompok 1. Iya. Adapun rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Putri Anita sebagai pembaca teks laporan hasil diskusi kami. Kedua, perkenalkan nama saya Muhammad Ileoti Ya. sebagai pembaca diskusi. Adapun rekan-rekan saya yang membantu saya di bawah. Yang pertama ada Wahyudin, Ya. Oh ya, yang Yudin. kedua ada Kadri, Ya. yang ketiga ada Gusti, Oke. yang keempat ada Ilaslia, Ya. yang kelima ada Kurnia, Ya. dan yang keenam ada Safira. Ya. Oke, langsung saja. Adapun tema yang kita ambil dari materi kelangkaan yaitu salah satu sumber daya alam yaitu bensin atau minyak bumi. Nah, seperti gambar yang di televisi ini, Ya. pada presentasi diskusi kali ini kami membagi 2 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan hasil diskusi, yang kedua sesi tanya jawab. Baik, kita masuk sesi yang pertama, yaitu pemaparan hasil diskusi. Ya. Saya serahkan kepada kedua rekan saya untuk membacakannya. 1. Jelaskan gambar di atas dengan pendapatanmu. Jawaban. Gambar tersebut menunjukkan antrian panjang kendaraan di SPBU yang kemungkinan besar terdiri dari mobil pribadi, sepeda motor, dan bahkan truk. Dengan pajak ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat yang membutuhkannya. Jawabannya, yaitu Iya. konsumsi waktu. Orang harus menunggu dalam antrian panjang membawa. Ya. Setelah tadi pembacaan hasil diskusi kami, saya buka sesi kedua yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian, jika ingin bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa faktor penyebab orang antri seperti yang ada di gambar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun faktor penyebab antrian panjang pada gambar tersebut, yang pertama adalah Ya, terima kasih. Saya bertanya jawabannya. ya, terima Ya, kasih. cukup. Mantap ya. Ya. Itulah tadi pembacaan hasil diskusi kami dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jangan dulu ya. Saya nilai dulu ya. Nah, tadi sudah dikumpul
Dan ini presentasinya, saya lihat LKPD-nya ya rapi dan presentasinya juga bagus ya. Sangat bagus. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurulisa dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Rizka. Perkenalkan, nama saya Supriyanto. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja diskusi kami. Kelompok kami, materi kami yaitu antrian minyak tanah. Saya persilahkan kepada rekan saya untuk membacakan hasil. Jelaskan gambar di atas dengan pendapatmu. Gambar di atas menunjukkan Menghabiskan waktu. Masyarakat harus menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan layanan yang bisa mengganggu aktivitas lain. Faktor kedua, stres dan ketidaknyamanan. Bagaimana? Itulah tadi pemaparan yang dibacakan oleh rekan Ya. saya. Saya buka sesi tanya jawab dari kelompok lain. Tutup. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Ya. Dari kelompok 2 ya. Sudah memaparkan yang baik, luar biasa. Beri aplaus dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retmi Muslimah selaku pembaca hasil diskusi dari kelompok 3. Saya Nur Asyika Faisal Nasir sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risa sebagai pembaca. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman Ya. sekalian, pada kesempatan ini Ya. kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai fenomena kelangkaan gas LPG dan dampaknya terhadap masyarakat. Kami akan membawakan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 3 beranggotakan 8 orang. Afifah Az-Zahra, Atifah Gunawan, Muhammad Ilman, Muhammad Rizal, Nur Asyika, Ilmi Maulidia, Nur Halisa, Refli Muslimah. Baik, selanjutnya pembacaan hasil diskusi saya serahkan kepada Refli Muslimah. Jelaskan gambar di atas dengan pendapatmu. Gambar tersebut menunjukkan antrian orang-orang yang membawa tabung gas hijau. Mereka kemungkinan sedang menunggu untuk membeli atau menukar tabung gas tersebut. Gambar ini menunjukkan adanya kekurangan gas untuk memasak dan bisa menjadi masalah besar bagi orang-orang. Mantap. Lanjut. Yang kedua, tuliskan faktor penyebab kejadian gambar di atas. Faktor yang menyebabkannya adalah masalah dalam produksi, transportasi, atau distribusi gas yang menyebabkan kekurangan. Yang kedua, peningkatan permintaan gas yang tiba-tiba naik. Yang ketiga, bencana. Selanjutnya kami mempersilahkan teman-teman. Ada? Apa itu? Ya. Saya dari perwakilan dari kelompok 4 bisa bertanya, apa saja faktor penyebab dari kelangkaan gas LPG? Kurangnya pemasokan dan banyaknya permintaan. Ya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kelangkaan gas LPG. Ya, silakan. Mantap. Ya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Masalah gas LPG-nya ya. Iya. Sudah menguasai materi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami dari perwakilan kelompok 4 dengan saya Muhammad Gibran sebagai moderator dari kelompok 4 dan 2 rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Duana. Ya. Perkenalkan, nama saya Rasi Farus. Ya. Dengan ini kami membawa materi soal kelangkaan air yang dimana dalam materi ini terbagi 2 sesi. Ya. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, Ya. saya serahkan sesi pemaparan materi ini kepada kedua teman saya. Baca pakai. Ya. 1.
Jelaskan gambar di atas dengan pejabat. Ya. Gambar di atas menunjukkan masalah kekeringan yang mengakibatkan kelangkaan air. 2. Tuliskan faktor penyebab kejadian gambar di atas. Polusi air, kekeringan, pertanian, kepadatan penduduk, kerusakan hutan, dan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air. 3. Bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat? Ya. Kekeringan menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas air, peningkatan kejadian penyakit, peningkatan angka kematian, dan dampak kesehatan mental yang merugikan karena mata pencarian terganggu. Baiklah, karena sesi pemaparan materi telah selesai, Ya. maka saya membuka sesi tanya jawab. Maka semua kelompok yang ada dipersilahkan Ya. Siapa tahu ada memberikan pertanyaan? satu pertanyaan. Pertanyaan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Jadi, Tutup. baik, karena tidak ada, maka dengan ini saya mengakhiri Akhirnya ya. pemaparan materi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Luar biasa. Ya, mantap. Jadi kelompok 4 sudah memperkat tentang ya. Kelangkaan ini masalah kelangkaan air ya. Mantap. Ya, mantap. Jadi baik ya. Tadi semua memaparkan hasil diskusinya. Sudah naik semua ya. Penilaiannya semua bagus ya. Semua bagus. Sebelum kita akhiri materi hari ini, tentu ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa sih yang bisa disimpulkan. Kita simpulkan bersama materi hari ini ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa ya, 1-2 orang untuk bicara. Ya, silakan Amirullah. Apa yang bisa disimpulkan dari materi ini? Kesimpulan dari materi yang tadi Bapak bawakan Ya. adalah kelangkaan adalah kondisi di mana permintaan terhadap suatu sumber daya yang melebihkan ketersediaan yang ada. Ya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan berbagai penyebab. Ya. Nah, satu contohnya tadi antrian yang panjang, Ya. yang bersifat maupun buatan manusia. Ya. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk teman tak ya, sudah menyimpulkan. Ya, jadi langsung saja kita simpulkan bersama bahwa belajar tentang kelangkaan, bagaimana kita mengetahui apa fenomena yang terjadi, bagaimana kita mengatasi dari masalah kelangkaan. Tadi hidup daya hemat, hemat, bagaimana menjaga lingkungan alam kita, seperti tadi yang dibahas bersama ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ya bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam dunia sehari kita ya, khususnya belajar tentang ekonomi. Jadi saya tutup di sini. Terima kasih anak-anak ya. Kalian sudah mengikuti pembelajaran. Partisipasi Anda tadi saya lihat luar biasa, mulai dari diskusi dan speaking ya. Ini kita lakukan lagi ke depannya. Kemudian mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat buat kalian, menambah wawasan kalian, dan Bapak doakan ya kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Ya, jadi sekian ya. Jadi adapun motivasi saya berikan bahwa ya orang-orang, coba perhatikan depan, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Namun pada orang-orang yang sering belajar terus belajar adalah pemilik masa depan ya. Jadi saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ya, coba ketua kelas mengakhiri pertemuan hari ini ditutup dengan berdoa. Semoga dapat hikmah dan berkah belajarannya ya. Ya. Nah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, sebelumnya marilah kita mengucapkan hamdalah dan berterima kasih kepada Pak Guru. Alhamdulillah.